Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada? Kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap senantiasa hadir dalam kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa mengasihi kita. Dan marilah kita menjadi anak-anaknya juga yang senantiasa setia dan selama-lamanya setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita merendahkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kasih-Mu yang senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, mampukanlah kami, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa setia, memuji dan memuliakan nama-Mu yang besar dan mulia. Biarlah hidup kami Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu, karena kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, rencana damai sejahtera. Pagi hari ini, mampukanlah kami dalam persekutuan yang indah ini. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Bahkan nantinya kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua, dimanapun kami berada. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan mencintai kita. Marilah kita mencintai Tuhan kita Yesus Kristus sepanjang kehidupan kita, selama-lamanya. Meskipun kadangkala dalam kehidupan kita ada badai, mari kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kita puji Tuhan dari pujian yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Karena kami yakin Tuhan, rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau mencintai Yesus sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap setia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Begitu luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Melewati pujian ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa dalam keadaan apapun kehidupan kami, walaupun badai silih berganti dalam kehidupan kami, tetapi kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang senantiasa mengasihi, yang senantiasa mencintai Tuhan dalam apapun musim kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, menaikkan doa kami. Bahkan jika sebentar lagi Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan serta pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami semuanya, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, jumpa lagi dalam channel YouTube Embung, Editorial Misi Berkat untuk Negeri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, renungan harian bagi kita pada saat ini terdapat dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Pada bagian firman Tuhan ini saya akan membacakan bagian ayat 29 sampai ayat 32. Firman Tuhan di bawah perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada waktu kebangkitan, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepada kamu? Ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Semakin tinggi kedudukan, prestis, popularitas yang dimiliki seseorang, tentunya akan semakin banyak juga tantangan, kritikan, hambatan yang akan berusaha untuk menjatuhkan. Demikian halnya dengan pribadi Yesus Kristus yang menjadi sorotan orang banyak pada masa itu. Dengan pelayanan yang diberikan, melakukan banyak perkara besar, melakukan banyak mukjizat-mukjizat
yang tak terselami oleh akal manusia dan memberi banyak pengajaran-pengajaran yang penuh kuasa yang selalu membuat banyak orang terkagum mendengarnya. Hal tersebut tentunya mengundang kecaman bagi kelompok-kelompok agama yang ada. Salah satunya adalah kelompok orang-orang Saduki. Kaum Saduki, mereka merupakan kelompok elit yang sebagian besar dari pemimpin agama dan juga para imam. Mereka hanya menerima kelima buku pertama perjanjian lama, yaitu Pentateuk, yakini Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Kitab Ulangan, yang dipercayai sebagai otoritas ilahi. Mereka menolak hukum lisan, ajaran para nabi, serta tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya tentang keabadian jiwa dan keberadaan malaikat dan roh. Oleh sebab itu, dalam nas ini, kaum Saduki, orang-orang Saduki berusaha menguji dan menjatuhkan Yesus dengan pengajarannya tentang kebangkitan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan mereka berdasarkan hukum pernikahan dalam Taurat yang disebut dengan Levirat Merit, yaitu jika seorang laki-laki meninggal tanpa anak, saudara kandungnya laki-laki wajib menikahi janda saudaranya tersebut untuk melanjutkan garis keturunan dan juga warisan di dalam keluarga. Hukum ini berdasarkan dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Hukum inilah yang menjadi dasar orang-orang Saduki mengajukan pertanyaan kepada Yesus Kristus. Mereka bertanya kepada Yesus Kristus pada saat itu, Bapak Ibu, ada seorang wanita yang telah menikah dengan 7 saudara kandung secara bergantian sesuai dengan hukum Musa. Lalu pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang akan menjadi suaminya dari 7 bersaudara tersebut? Inilah pertanyaan kelompok atau orang-orang Saduki pada saat itu kepada Yesus Kristus. Lalu pada saat itu dapat kita lihat dalam nas ini, terkhususnya pada ayat 29, dengan tegas Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki tersebut dan membuka pemikiran mereka pada saat itu bahwa pemikiran yang demikian adalah tidak benar. Pemikiran yang demikian adalah sesat dan mereka tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus membuka pandangan mereka dan menjelaskan bagaimana kehidupan sebenarnya di dalam kebangkitan. Yesus Kristus katakan dalam waktu kebangkitan, manusia tidak lagi mengurus tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, terlebih-lebih terkhususnya tentang hal kawin mengawin. Yesus katakan mereka akan seperti malaikat di surga, yang mana fokus utamanya adalah beribadah, memuji Tuhan, dan membangun relasi dengan Tuhan, seperti malaikat-malaikat yang melayani Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, lebih penting lagi, Yesus katakan untuk mengingatkan mereka akan firman Tuhan yang berkata, Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku pernah menjadi Allah mereka. Ini menegaskan karena ia bukan Allah orang mati, tetapi ia merupakan Allah orang yang hidup. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa kebangkitan adalah hal yang nyata bagi manusia di kehidupan yang selanjutnya. Dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah, merekalah yang akan memiliki kehidupan kekal dan dibangkitkan bersama-sama dengan Allah nantinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita pada saat ini.
Kita seringkali terjebak pada pemikiran duniawi tentang hubungan dan kondisi kehidupan kita sekarang. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai cara berpikir kita, cara pandang kita yang terbatas membuat kita meragukan dan tidak mempercayai akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kuasa Allah tidak dapat diukur dengan logika. Kuasa Allah tidak dapat diukur dengan pandangan dunia ini. Allah sanggup melakukan hal-hal yang besar yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Allah. Yang mustahil bagi manusia, tapi itu tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, nas firman Tuhan ini mengajarkan kita, mari kita imani kuasa kebesaran Allah di dalam hidup kita, agar kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang ajaib terjadi dalam hari-hari hidup kita, sehingga kehidupan kita sungguh boleh menjadi saksi kuasa kasih dan kemurahan Tuhan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui nas firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kita bahwa Yesus telah membuka pandangan kita pada realitas yang lebih besar, kepada kehidupan yang abadi, yang tidak terbatas oleh aturan duniawi ini. Keyakinan pada kebangkitan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kiranya mengubah cara kita melihat antara hidup dan mati tanpa ada ketakutan dan juga keraguan. Karena mulai saat ini di dalam Kristus kita percaya dan mengimani bahwa akhir dari perjalanan kita di dunia ini nantinya itu bukanlah akhir yang sesungguhnya, namun itu merupakan awal yang indah bagi orang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Mari rasakan lawatan kuasa kasih Allah dalam hidup kita melalui iman yang semakin hari semakin teguh tanpa dibatasi dengan logika dan nalar manusia, sehingga Tuhan sungguh boleh bekerja dengan kuasanya yang ajaib untuk memberkati hidup kita lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa kita dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami. Sebagai manusia yang lemah, kami mengakui bahwa kami sering mengukur kuasa-Mu dengan kemampuan kami yang kecil dan logika kami yang lemah ini. Oleh sebab itu, firman-Mu hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati hidup kami. Firman-Mu telah membuka cara berpikir kami, cara pandang kami, bahwa kuasa Allah sungguh tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Yang bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena Engkau Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala yang ada di bumi dan di sorga. Demikian juga melalui kebenaran firman-Mu, meneguhkan iman kami sebagai orang percaya bahwa kebangkitan di dalam Kristus itu sungguh benar nyata, sehingga janji kebangkitan tersebut membawa pengharapan baru bagi kami sekalian, agar kami juga boleh ambil bagian di kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa terkhususnya bagi saudara-saudara kami, pendengar setia channel YouTube Embun pada saat ini dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, profesi, bahkan hal-hal kegiatan hari-hari mereka yang boleh mereka tekuni pada saat ini. Biarlah Tuhan
Engkau Allah yang tetap terus menjaga dan memberkati kehidupan kami dengan kasih, dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, mampukanlah kami untuk melewati hari-hari hidup kami di dalam pengharapan dan pengandalan akan Tuhan yang sungguh. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri kami, dan anak-anak kami, serta turunan kami. Engkau Allah yang memberkati Bapa. Biarlah segala sesuatu boleh tetap terus diberkati oleh Tuhan kini dan selamanya. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, untuk tetap terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah Engkau Allah yang memberkati kehidupan bangsa negara kami, jauhkan dari perpecahan, perselisihan. Biarlah kasih Kristuslah yang mempersatukan kami di tengah-tengah keberagaman. Demikian juga para pemimpin kami, Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat, roh takut akan Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu yang sempurna, mereka dimampukan untuk memimpin kehidupan bangsa dan negara kami dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, keberadaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.